Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya sendiri Ahmad Syafruddin, NPM 1901081062. Yang kedua ada Sri Yulia Astuti dengan NPM 1901081029 dengan materi pengembangan produk bioteknologi, yakni proses dan produk bioteknologi di bidang peternakan dan perikanan. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai proses dan produk bioteknologi di bidang peternakan. Nah, jadi bioteknologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan keuntungan bagi manusia. Sedangkan peternakan itu merupakan kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan dan hasil dari kegiatan tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa bioteknologi peternakan itu merupakan usaha melakukan ternak dengan memanfaatkan ilmu bioteknologi agar meningkatkan keuntungan dan meningkatkan mutu peternakan. Di bidang peternakan, bioteknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin, antibodi pakan bergizi tinggi, dan hormon pertumbuhan. Selanjutnya, yakni produk-produk bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang pertama, itu ada teknologi transplantasi nukleus atau bisa disebut sebagai cloning. Nah, cloning ini merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Nah, teknologi cloning ini telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya yaitu pengkloningan domba atau biasa dikenal sebagai domba-domba. Nah, cloning ini memiliki tahapan. Yang pertama, isolasi nukleus atau inti sel dari hewan ini, yakni nukleus diisolasi dari sel puting susu domba dewasa dengan menggunakan teknik khusus sehingga dapat dikeluarkan dari membran sel. Yang kedua, ada isolasi sel telur. Nah, sel telur ini yang belum dibuahi diperoleh dari domba lain. Dibutuhkan banyak sel telur dalam teknologi ini karena banyak sel telur yang tidak mampu bertahan dalam tahapan pengkloningan lebih lanjut, pengambilan nukleus dari sel telur. Selanjutnya ada penggabungan nukleus dengan sel telur. Nah, nukleus ini yang telah diisolasi dari sel domba dewasa akan digabungkan ke dalam sel domba lain yang telah dihilangkan nukleusnya. Secara genetik, sel domba yang menerima nukleus identik dengan domba pendonor. Tahapan selanjutnya yakni pemasukan sel telur ke dalam rahim. Pada tahap ini, sel telur dimasukkan ke dalam rahim domba betina yang lain. Hanya sedikit sel telur yang mampu bertahan dan berkembang di dalam rahim. Sel telur yang mampu bertahan akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya akan dihasilkan anak domba yang mirip dengan domba pendonor nukleus. Selanjutnya, penerapan bioteknologi peternakan ini yang kedua adalah teknik inseminasi buatan. Nah, teknik ini dikenal juga sebagai nama kawin suntik. Nah, kawin suntik ini merupakan suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut sebagai insemination game. Nah, pada teknik ini bertujuan sebagai berikut. Ada 4 tujuan pada teknik inseminasi buatan. Yang pertama, memperbaiki mutu genetik buatan atau ternak. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Dan yang terakhir, mencegah penularan dan penyebaran penyakit kelamin. Penerapan bioteknologi peternakan yang selanjutnya yaitu transfer embrio. Nah, transfer embrio ini tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada teknik ini, betina unggul tidak perlu bunting, tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus, tetapi memiliki kemampuan memiliki kemampuan untuk bunting.
penerapan yang selanjutnya yakni fertilisasi in vitro. Nah, teknologi fertilisasi in vitro atau bisa disebut atau disingkat FIV ini merupakan teknologi produksi embrio pada lingkungan buatan di luar tubuh dalam suatu sistem biakan sel. Nah, teknik ini menggunakan oosit yang berasal dari hewan yang masih hidup maupun oosit yang dipotong. Sehingga teknik ini dapat menjadi alternatif produksi embrio saat melaksanakan transfer embrio. Penerapan yang selanjutnya yakni hormon BST atau bovine somatotropin. Pada penerapan ini dengan rekayasa genetika akan dihasilkan hormon pertumbuhan hewan, yakni yang pertama ada plasmid bakteri E. coli dipotong dengan enzim endonuklease. Yang kedua, gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi. Ketiga, gen somatotropin ini disisipkan ke plasmid bakteri. Selanjutnya, bakteri yang menghasilkan bovine somatotropin ditumbuhkan dalam tangki fermentasi. Nah, bovine somatotropin ini diambil dari bakteri dan dimurnikan. Hormon ini dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. Hormon ini dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. Selanjutnya mengenai dampak positif dan dampak negatif dari bidang peternakan. Nah, jadi dampak positif dari bioteknologi peternakan ini yang pertama dapat dihasilkan hewan transgenetik seperti domba transgenetik yang dapat menghasilkan susu untuk menolak penderita hemofilia. Yang kedua, dihasilkannya hormon BGH atau bovine growth hormone untuk meningkatkan produksi susu dan produksi daging pada sapi perah. Selanjutnya, dampak negatif dari penerapan bioteknologi peternakan. Yang pertama, penggunaan bioteknologi dapat merugikan peternak kecil. Kedua, susu sapi yang disuntikan hormon BGH ini mengandung bahan kimia baru yang mempunyai potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, hilangnya spesies asli dan terciptanya spesies baru yang sulit dikendalikan. Keempat, penggunaan makhluk hidup transgenetik yang tidak terkontrol menyebabkan lepas di alam sehingga menimbulkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, pencemaran biologis atau menghasilkan keturunan mutan atau keturunan mutan untuk ternak, yaitu vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia, vaksin NCD untuk mengobati penyakit tetelo pada unggas, dan vaksin untuk penyakit flu burung. Selanjutnya, manfaat dari bioteknologi dalam bidang peternakan. Nah, pemanfaatan biologi pada bidang peternakan ini sudah sedemikian besar dengan menerapkan pengetahuan cabang-cabang biologi seperti zoologi, anatomi hewan, fisiologi hewan, genetika, biologi reproduksi, embriologi, dan biologi molekuler atau rekayasa genetika. Nah, pada peternak dan masyarakat yang lebih luas telah dapat menikmati hasilnya. Melalui penerapan ilmu-ilmu tersebut telah banyak dihasilkan ternak varietas unggul, di antaranya adalah ayam penghasil banyak telur, ayam pedaging, sapi penghasil banyak susu, dan domba pedaging. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Yulia Astuti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Yulia Astuti, NPM 1901081029 akan menjelaskan sedikit materi tentang bioteknologi perikanan. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi perikanan? Kemudian apa saja proses dan produk dari bioteknologi perikanan? Apa manfaat dan juga dampak dari bioteknologi perikanan? Oke, yang pertama yaitu pengertian dari bioteknologi perikanan. Jadi teman-teman, bioteknologi perikanan ini adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang perikanan. Jadi khusus di bidang perikanan saja ya. Nah, ternyata bioteknologi perikanan ini atau penerapannya itu sangat luas sekali. Mulai dari mulai dari rekayasa media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Nah, kemudian yang kedua yaitu
proses dan produk bioteknologi dalam bidang perikanan. Ada 3. Jadi ada 3. Yang pertama, bioteknologi pada rekayasa genetika ikan. Kemudian yang kedua, yaitu bioteknologi pada media budidaya ikan atau prapanen. Kemudian yang ketiga, yaitu produk bioteknologi pasca panen. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang bioteknologi pada rekayasa genetika ikan. Nah, jadi di sini maksudnya adalah di mana gen dan kromosom ikan itu direkayasa untuk dimanfaatkan keterkaitannya dengan seleksi fenotip kuantitatif dan fenotip kualitatif gitu ya bagi teknik breeding ikan. Nah, ini ditujukan untuk mendapatkan sifat-sifat superior yang diwariskan dari induk dengan seleksi gen unggul kepada keturunannya. Nah, pada bioteknologi pada rekayasa genetika ikan ini ada 6 gitu ya. Yang pertama ada pembandingan selektif, kemudian ada manipulasi, kemudian ada budidaya sejenis atau monosekultur, dan juga ada hibridasi, ada hipofisa, dan yang terakhir ada perkembangan teknologi transgenik. Oke, yang kedua yaitu bioteknologi pada media budidaya ikan atau prapanen. Nah, di sini maksudnya adalah media dari bioteknologi perikanan ini salah satunya yaitu berupa mikroba yang dimana telah terbukti ya mempertahankan kualitas media budidaya sehingga mikroba ini aman gitu ya digunakan sebagai media budidaya ikan. Contohnya mikroba yang termasuk dalam probiotik ini adalah Lactobacilli dan juga Bifidobacteria. Nah, ini memiliki perannya ya teman-teman, ada 4, dimana yang pertama sebagai penghancur limbah organik, kemudian yang kedua sebagai recycling hara, dan juga yang ketiga merangsang pertumbuhan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah sebagai biokontrol patogen. Nah, yang ketiga dari produk proses bioteknologi perikanan ini adalah produk bioteknologi pasca panen. Jadi ada kalau teman-teman udah sering banget ya ini produk-produknya ini kita lihat bahkan kita makan gitu ya, kita konsumsi. Yang pertama ada terasi, kemudian yang kedua ada peda, yang kemudian ketiga ada bekasam, ada ini ya petis ikan tapi ya. Nah, kemudian yang terakhir ada kecap ikan. Setelah itu masih banyak lagi, tapi di sini saya memberikan hanya 5 produk ini ya. Semua produk pasca panen ini tadi semua itu merupakan produk dengan cara fermentasi. Tahu ya fermentasi ya. Nah, jadi proses fermentasi ini memungkinkan terjadinya penguraian gitu ya atau transformasi yang menghasilkan suatu produk dengan bentuk dan sifat yang berubah, yang berbeda dari yang awalnya gitu ya. Misalnya pada pengolahan terasi tadi ya, pada pengolahan terasi, kemudian kecap ikan peda gitu. Nah, kemudian yang kedua dalam proses fermentasi ini menghasilkan senyawa-senyawa, misalnya senyawa dalam pembuatan ikan peda. Nah, proses fermentasi ini teman-teman atau semi biologis pada prinsipnya ini dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang dimana pertama adalah fermentasi menggunakan kadar garam tinggi, kemudian yang kedua fermentasi menggunakan asam-asam organik, yang ketiga fermentasi menggunakan asam-asam mineral, dan yang terakhir atau yang keempat fermentasi menggunakan bakteri. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, nah yang selanjutnya yaitu manfaat bioteknologi dalam bidang perikanan. Jadi ada berapa sih? Apa aja sih? Nah, jadi di sini manfaatnya yang pertama itu meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan budidaya. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai gizi pada pakan ikan. Yang ketiga, itu meningkatkan kesehatan ikan. Yang keempat, membantu memperbaiki dan melindungi lingkungan. Yang kelima, itu memperluas cangkupan ikan. Dan yang keenam adalah meningkatkan pengelolaan dan konservasi kesediaan benih di alam. Oke, yang selanjutnya yang terakhir, materi terakhir adalah tentang dampak penggunaan bioteknologi dalam bidang perikanan. Apa aja sih? Oke. Nah, dalam bidang perikanan ini kebutuhan adanya penerapan teknologi itu sangat dinantikan gitu ya. Mengingat adanya penangkapan ikan yang melebihi batas potensi lestari gitu ya, atau overfishing gitu ya. Nah, maka ini akan menyebabkan banyaknya terumbu karang itu rusak gitu teman-teman. Nah, dengan adanya peningkatan konsumsi ikan ini tadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian penelitian bioteknologi dalam bidang perikanan ini diutamakan pada 3 kelompok, yaitu aquaculture, kemudian pemanfaatan produksi alam, dan yang terakhir yaitu processing bahan